Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's continue with the chapter 9, still about the consolidation ownership issue. Okay, now we move to the situation when the subsidiary sell of additional share to the non-affiliate. Jadi maksudnya penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Okay. So the consolidated enterprises can generate additional fund when a subsidiary sells a new share to the parties outside the economic entity. Ya, jadi pada saat si anak perusahaan ini dia menjual sahamnya ke pihak luar atau ya di luar dari entitas ekonominya dia gitu, maka nanti perusahaan ini dia mendapat tambahan dana. Nah, penjualan kepada pihak luar itu dia bisa meningkatkan jumlah saham dari anak perusahaan yang beredar. Jadi itu otomatis akan mengurangi apa? Mengurangi persentase kepemilikan dari si induk. Ya kan? Benar nggak? Nah, ini dia bilang, such a sale increases the subsidiary total share outstanding and consequently it will be reduced as percentage ownership held by the parent company. Right? So, jadi apa berarti jumlah yang dialokasikan ke si non pengendali atau kepentingan non pengendali berarti ini nanti akan increase atau meningkat. Ya, jadi the resulting amount of non-controlling, jumlah pemilik entitas induk pengendali dan juga nanti yang non-controlling, ya itu will be affected to factor, jadi akan mempengaruhi karena adanya dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama yaitu adalah jumlah saham yang dijual ke non-afiliasi, ya. Kemudian yang kedua apa? The price of which the share is sold. Jadi harga jual sahamnya itu ke non-afiliasi. Jadi itu akan mempengaruhi nanti. Oke. Saya rasa ini teman-teman bisa baca nanti ya. Jadi ini intinya adalah perbedaan antara nilai buku dan juga harga jual saham dari anak perusahaan. Oke. Jadi kalau misalnya harga jualnya sama dengan nilai buku, ya berarti nanti tidak ada perubahan gitu kan. Nanti kita akan langsung lihat ilustrasinya ya. Jadi kita lihat sini, illustration of the subsidiary sale of stock to non-affiliate. Right, so to examine okay, see, Payless product acquire 80% interest in Special Food by purchasing 16,000 share of the Special Food at $10 per common stock. The book value is 240. Okay, jadi nilai bukunya itu sebesar 240. Now, Special Food only has common stock outstanding. All other information is the same as this previously. Jadi semua informasi lainnya sama ya. Jadi ini memang bukunya ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi teman-teman harus review lagi ke atas untuk melihat informasi-informasi yang sudah disebut di atas. Okay. Nah. Okay, so next, the equity method carrying amount and investment ini 256.000, tadi udah dibahas juga ya. On January 1st, Special Food issue 5,000 additional share of the stock to non-affiliate. Ya, harga 20.000 per share dengan total 100,000. After the sale, Special Food has 25,000 share outstanding. Ya, dan Payless has 64% interest. 64% interest. Jadi tadi dia kan purchasing 16,000 share. Jadi totalnya sekarang 25%, 25.000, sorry ya. Berarti sekarang persentasenya adalah 64%. Jadi ini adalah penjualan saham tambahan. Jadi dia nanti akan mengakibatkan ini ya, perubahan juga dalam beberapa posisi keuangan. Oke, jadi before sale common stock-nya 200.000, kemudian following sale will be 250,000. Kemudian di sini juga additional parent capital-nya 50.000 ya, retained earning 120. Ini informasi awalnya. Nah, the book value Payless investment. Jadi
tadi sebelum dia dijual ya proporsinya dia 80% nih. Nah sekarang setelah dijual itu jadi 64%. Maksudnya setelah yang dijual itu si anak ini ya dia menjual saham ke non affiliate tadi kan. Jadi mengakibatkan adanya perubahan pada nilai buku dari si investment induk pada si anak gitu kan. Nah itu. Kemudian so apa yang harus diperhatikan juga, walaupun persentase kepemilikan PT Induk itu udah menurun dari 80 ke 60, ya, tapi book value-nya meningkat. Ya, nah, can you see that? So, can you see the difference? Walaupun dia menurun, tapi book value-nya meningkat nih, meningkatnya senilai 12.800. Oke. Peningkatan ini karena apa? Karena harga jual saham tambahannya itu sebesar 20.000 lebih tinggi ya kan dari nilai buku yang beredar sebelumnya gitu. Nah, jadi sebelum penjualan. Oke. Di sini jelaskannya di sini ya. Oke. So now let's have a look at the book value of outstanding share before the sale. Before the sale. So the issue, jadi teman-teman lihat di sini ya. Issue of price additional rate 20, kemudian value-nya itu menjadi $16 ya. So the excess of this issue price of overbuilt value it's $4. Nah, kemudian number of share issue-nya ada 5.000, kemudian excess value added-nya itu ditambahkan. Nah, proporsional dari share-nya si Peles ini sekarang kan 64%, ya kan? Nah, jadi adanya kenaikan ekuitas si Peles itu senilai 12.800. Nah, apa yang dicatat oleh si Peles ini ketika adanya peningkatan ekuitas, berarti investment special food stock in debit 12,800, kemudian additional paid capitalnya senilai 12.800 juga. Now, this society account has, this is the illustrations, right? So just same as before, exactly same as before. So I don't think that the step is actually, the sequence is the same, but probably only the case, just different. Okay. So how about the subsidiary sale of stock at less than the book value? Jadi penjualan saham anak perusahaan pada harga yang lebih rendah dari nilai bukunya. Nah, penjualan saham ke non afiliasi kalau misalnya lebih rendah dari nilai buku, yang ada mempengaruhi itu jadi mempunyai pengaruh kebalikan. Berarti klaim induk perusahaan itu menurun karena penjualan saham pada harga lebih rendah daripada yang nilai bukunya. Gitu aja sih perbedaannya ya. So, so the next one is subsidiary sale of additional share to parent. Jadi ini adalah situasi ketika penjualan saham tambahan anak perusahaan ini dia menjual ke induk perusahaan. Kalau tadi kan ke non afiliasi gitu kan. Jadi sekarang adalah penjualan. Really sure that a lot of material in here. Okay. Kita nggak usah baca ilustrasi. I mean the information here itu related to penjualan saham tambahan atau sale of additional share directly from the less than wholly owned subsidiary to its parent, increase the parent ownership percentage. Di penjualan saham tambahan langsung dari anak ini yang tidak dimiliki seluruhnya kan ya. Nah, akan meningkatkan persentase kepemilikan dari si induk perusahaan. Nah, kalau misalnya penjualan terjadi pada harga yang sama dengan nilai buku, maka nilai buku peningkatan dalam akun investasi induknya itu sama dengan peningkatan dalam ekuitas si pemegang saham anak perusahaan. Oke. Jadi ketika si induk, so when a parent purchases a subsidiary share directly from subsidiary at an amount other than book value, so that will be increase the carrying amount of investment. Dibilang di sini. Jadi pada saat si induk ini membeli saham langsung dari anak dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku yang beredar, maka selisihnya itu nanti akan diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dengan apa? Dengan peningkatan dari total nilai bukunya yang dimiliki oleh induk, gitu ya. Nah, peningkatan nilai bukunya ini nanti akan dialokasikan. Let's just goes to the illustration, karena kalau misalnya teman-teman saya jelaskan apa yang ada di buku ini dibaca pasti nanti nggak fokus atau ngantuk. Now let's have a look this one, the illustration.
So the Peerless product and special food, Peerless purchased 16,000 shares of special food at the book value in the open market, blah, 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 giving Peerless an 80% interest. So special food has only common stock outstanding. Jadi dia tidak ada tadi kita. Berarti di sini masih yang common stock ya, dia nggak ada yang preferred. So all other information is the same as used in previously. Nah, ini Peerless purchase additional 5 of the share of the common directly from the special food seharga 20.000 per share. Okay, so additional investment will be give Peerless an ownership interest totaling 84%. Jadi ini mempengaruhi ya kepada persentase dari kepemilikan si induk terhadap anak. Sehingga jadi 80%. Nah, kemudian kita lihat penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk, dia menyebabkan adanya perubahan. Nah, kayak tadi. Jadi ini dia before and ini after. Jadi kalau di sini tadi kan kita lihat nih perbedaannya. Sekarang udah 84 gitu kan. Jadi 352. Nah, ini juga berarti di sini gimana? Ada kenaikan juga ya. The size of the PLS slice will be increases. Jadi bilang the slice of the pie of the PLS. Sehingga nanti di sini ada book value, the new book value around 16.90. Okay. Nah. Okay, so let's have a look at this one. So this is the book value of the PLS investment in a special food has been changed as a result of the sale of additional share. Okay, so this one you can see the proportion share we can 84%, and the book value of investment increased around 96,800. Okay, so how much the new book value per share? So the new book value per share will become 16.80 if we compare with the previous one is 16. Okay, you have to be careful with the amount, okay, because you have to check it with the previous information. Okay, so what is the things that we can see in here? The book value is actually higher because the price list paid for the additional share is more than the stock previous book value. Oke, jadi nilai buku ini menjadi lebih tinggi karena apa? Karena harga yang dibayarkan oleh si PT Induk atas saham tambahan itu lebih tinggi dari nilai buku saham yang sebelumnya. Ya. Oke, jadi kelebihan dari yang dibayarkan itu adalah senilai 100.000. Jadi itu increased melebihi dari book value dari saham yang dimiliki oleh si Peerless tadi yang 96.800 sehingga nanti ada senilai 3.200 differentialnya. Okay, nah the book value of the shareholders, so which 6% ini nanti itu kita akan melihat ya adanya kenaikan dalam book value dari non-controlling interest-nya di sini. Oke, ya. Ini masih sama ya kayak yang tadi, jadi ini ngikut aja, teman-teman lihat lagi. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah situasi ketika si subsidiaries purchase of share from non-affiliate ini maksudnya pembelian saham anak perusahaannya membeli saham dari non-afiliasi. Ya kan, jadi sometimes dia bilang a subsidiary purchase treasury share dari non-controlling shareholder. Jadi karena perusahaan ini dia membeli saham yang dia peroleh kembali. Ya, diperoleh kembali dari pemegang saham yang non pengendali gitu. Nah, walaupun sebenarnya non-controlling shareholder ini dia frequently find they have little opportunity for input into subsidiary activity. Jadi maksudnya dikatakan bahwa
dia memang sebenarnya non-control interest ini sadar bahwa mereka hanya memiliki kesempatan sedikit untuk bisa memberikan input untuk aktivitas, kemudian operasi anak perusahaan dan juga uh, sering bersedia juga untuk menjual sahamnya gitu kan, yang si non-control interest ini. Nah, si parent company, they can choose, dia bisa memilih nih, ya apakah dia ingin membeli kembali saham dari non-control interest atau tidak, gitu kan? Nah, oke. Tapi walaupun di sini dikatakan walaupun parent, dia bilang walaupun parent is not direct, jadi walaupun sebenarnya kan induk perusahaan ini dia bukan pihak yang memang langsung terlibat gitu ya, ketika si anak perusahaan ini membeli saham yang dia peroleh kembali dari non pengendali, gitu kan? Nah, ekuitas induk perusahaan atau aset bersih anaknya itu juga mengalami perubahan karena adanya transaksi itu. Kita lihat contohnya sekilas ya. Jadi misalnya PT Induk dia memiliki 80% dari saham si Peerless Special Food, ya kan? Oke. Nah, General Special Food purchase 1,000 treasury share from an affiliate. Jadi si anak ini membeli 1.000 lembar saham kan, yang dia peroleh kembali nih dari si non afiliasi, itu harganya $20 per share. Ya, kemudian Peerless interest in Special Food increase around 84.21 ya, karena dari berapa? Karena dia membeli kembali 1.000. Jadi kan tadi sebelumnya 20.000 share. Ya. Kemudian 60,000 divided by 90,000. Oke, jadi ini adalah as a result of special fruit reacquisition. Oke. Sehingga ada perubahan gitu ya. Yang non kendalinya itu turun dia nilainya menjadi 15,79%. Jadi ini adalah keadaan ketika dia sebelum membeli ya, beli di following purchases. Ini ada perubahan di sini teman-teman bisa lihat kan. Gitu kejuannya ini non-control interest-nya juga harus disesuaikan. Okay, so the rest of it will be the same like before. Nah, berarti tadi ingat ya detailnya ya, apa aja, apa namanya sub-subnya. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan. Satu lagi kita lihat ya, before we move to the next topic, it's subsidiary purchase of share from the parent. Jadi pembelian saham anak perusahaan dari induk nih, ya darinya dari induk, ya. Jadi anak perusahaan ini dia bisa mengurangi jumlah sahamnya, jumlah saham beredar dengan membeli saham dari induk, ya, atau dari pemegang saham yang non pengendali. Oke. Tapi biasanya kan jarang ya kalau dari induk. Jadi induk biasanya dia mengurangi pemilikannya di anak itu dengan dia menjual sebagian miliknya ke si non afiliasi untuk bisa mendapatkan dana tambahan. Biasanya itu kayak gitu. Nah, contohnya PT Peerless Product purchase 16,000 special fruit of 20,000 share of $10 par common stock ya. Jadi si induk ini dia membeli 16.000 lembar saham kan dari anak, totalnya 20 dari total 20.000 lembar saham yang beredar nih. Ya, nilai nominal berapa? 10 dolar. Oke. Nah, pada nilai buku itu dia nilai bukunya waktu 240.000 ya. Nah, pada tanggal 1 Januari Special Fruit repurchase. Jadi anak ini dia membeli kembali 4.000 lembar saham nih. Ya kan, dia purchase 4.000 lembar saham dari Peerless seharga $20. Oke, sehingga menyebabkan kepemilikan si induk ini menjadi 75%. Nah, ini adalah stockholders equity-nya before and following ya. Setelah reacquisition, and this one is the balance of the book value Peerless investment in special fruit. Nah, jadi di sini Peerless ini dia mencatat penjualan ya dari investmentnya di special fruit itu senilai nih 80.000 dapatnya dari mana? $20 times 4,000 share. Oke, ini juga dikurangi. Nah, berarti nilai tercatat dari investment yang baru itu adalah 180.000. Okay. Right. So next one
because there is no, so for example here, the new current value is 60,000. So because there is no differential in this case, the amount equals 75% of the total stakeholders equity. Nah, jadi tidak ada selisih ya. Jadi jumlahnya itu sama dengan 75% dari total ekuitas pemegang saham. Jadi PT Anak, jadi total ekuitas pemegang saham PT Anak itu sebesar 240.000. Nah, setelah adanya pembelian kembali. Nah, penurunan sebesar 76.000 nanti itu ada apa aja? Penurunan karena berjumlahnya jumlah saham yang dimiliki. Kemudian kedua, penurunan dari nilai buku yang dimiliki. Ya. Nah, ini portion dari non-controlling interest-nya juga berpengaruh. Okay, before and after repurchase. Okay, so for the we record treasury stock in here. Jadi sini lihat ya ada tambahan treasury stock di sini kan. Sini ada 80.000. Nah, ini yang perbedaannya. So, alright, thank you very much for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.